Oke, bagaimana kabarnya Sobat Sinau? Di video kali ini kita lanjutan dari part 1 membahas ujian kenaikan kelas mata pelajaran matematika kelas 5. Oke, soalnya seperti ini. Skala suatu peta 1:1500. Jika jarak antara kota A dan kota B 240 km, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah titik-titik cm. Nah, kita tahu bahwa skala itu rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau skala yang ditanyakan, maka jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Sedangkan kalau yang ditanyakan jarak pada peta, maka caranya skala dikali dengan jarak sebenarnya. Jika jarak sebenarnya yang ditanyakan, maka skala dikali jarak pada peta. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Berarti yang JP ini kita tutup. Yang JP tutup berarti menjadi skala kali jarak sebenarnya. Kita tulis dulu skalanya dikali jarak sebenarnya. Skalanya itu 1:1500, maka ditulis 1/1500 dikalikan dengan jarak sebenarnya 240 km. Nah, karena skalanya itu satuannya senti, sedangkan kilometer adalah satuannya kilometer, maka kita ganti ke cm terlebih dahulu. 240 km ke cm adalah turun 5, maka dikasih nolnya 5. Dikasih tambah nolnya 5. Nah, maka menjadi 24 juta. 1/1500 dikali dengan 2 juta 24 juta, maka menjadi 1 kali 24, masih tetap 24 dibagi 1500. Kemudian di sini ada terlihat angka 0 ya. Nolnya yang di bawah ada 5, maka kita coret saja 5. Yang atas nolnya dicoret 5. Nah, maka menjadi 240 dibagi 15. 240 dibagi 15. Hasilnya adalah 16. Nah, maka jarak pada peta adalah 16 cm. Maka ada jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya volume kubus adalah 1728 cm pangkat 3. Maka panjang rusuk kubus adalah titik-titik cm. Nah, kita tahu bahwa volume kubus itu rumusnya S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini sudah diketahui bahwa volumenya adalah 1728. Maka hasilnya S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 ini kita hilangkan menjadi S saja apabila kita dikasih dengan akar 1728. Maka akar pangkat 3 dari 1728 adalah, nah caranya kayak gini. 1 itu, angka 1 yang depan ini, hasil dari pangkat 3 itu berapa? Nah, ini ada 1 pangkat 3, hasilnya 1. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Dan seterusnya sampai 10. Nah, caranya adalah angka yang di depan ini ada 1728, maka yang ribuan yang depan ini kita bikin kotakan kayak gini. 1 itu hasil dari pangkat berapa? 1 itu hasil dari pangkat
1 pangkat 3, maka tulis 1. Sedangkan di sini ada 8. Nah, 8 itu hasil dari pangkat berapa? Nah, ini yang belakangnya 8. Hasil dari 2 pangkat 3, maka kita tulis 2-nya saja. Maka jawabannya adalah 12. Oke, soal yang berikutnya. Volume balok di bawah ini adalah, nah, di sini volumenya digambarkan dengan sebuah balok yang dalamnya itu berupa kotak-kotak. Kita tulis dulu rumus dari volume balok. Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita mengetahui panjang, lebar, dan tinggi dari kotak-kotak yang terdapat pada balok. Nah, di gambar ini, kotak yang berada di bawah ini, yang di depan bawah dari arah kiri ke kanan itu disebut panjang. Sedangkan lebarnya itu yang di samping. Kotak yang ini sama yang ini itu lebar. Sedangkan yang tinggi itu kotak yang berada di atas ke bawah, itu kotak tinggi. Panjangnya dari sebelah kiri ini sampai ke kanan. Yang di depan itu ada berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ditulis 6 saja. Lebarnya kita hitung kotak yang berada di samping. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, terakhir yang tingginya. Tingginya di sini dari atas ke bawah ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Maka 2 kali 4 adalah 24. 24 kali 3 adalah 72 cm pangkat 3. Maka jawabannya adalah 72. Ya, jawabannya adalah D, 72 kubus satuan. Oke, soal yang berikutnya tentang jaring-jaring sebuah kubus. Nah, dari jaring-jaring kubus tersebut, sisi atas adalah sisi Romawi 1. Yang merupakan sisi alas adalah, nah, jika gambarnya seperti ini, kamu bisa mengangan-angan gambar tersebut. Apabila susah untuk diimajinasikan, maka kamu gambarkan saja dulu bentuk kubus itu seperti apa. Kita gambarkan dulu sebuah kubus. Nah, sebuah kubus itu gambarnya seperti ini. Nah, jika sisi atas sisi adalah Romawi 1, nah berarti yang di atas ini nanti 1. Karena kita gambarnya itu bentuknya sudah seperti kubus, maka yang angka 1 ini, Romawi 1, kita taruh di bawah kubus. Nanti kita balikan saja. Romawi 1 kita taruh di bawah kubus, maka otomatis sisi yang berada di samping kubus ini ada 4 sisi ya. Jika kita lipat, maka duanya akan berada di sisi samping. Nah, sisi depannya, maka sampingnya otomatis 3, sisi belakangnya 4, dan sisi yang sebelah kirinya adalah 5. Maka otomatis Romawi 6-nya adalah berada di atas. Jika kita balikan yang satu menjadi atas, maka yang di bawah otomatis alasnya adalah Romawi 6. Ya, jawabannya adalah D. Soal yang berikutnya yaitu tentang penyajian data. Di sini ada statistik dari gambar diagram batang. Jumlah seluruh siswa di dalam kelas tersebut adalah titik-titik berapa anak. Nah, garis yang berada di atas, garis yang menjulang ke atas ini berupa jumlah anaknya. Sedangkan garis yang bawah itu ditanyakan mata pelajaran. Maka jumlah seluruh siswanya bagaimana ngitungnya? Yang pertama, bahasa Indonesia kita hitung dulu ada berapa anak. Di sini batang bahasa Indonesia, batang yang gambarnya bahasa Indonesia ini
lurusnya angka 8, maka bahasa Indonesia 8. Matematika itu lurusnya dari angka 10, maka ditulis 10. Sedangkan yang bahasa Inggris ini terletak di antara 16 dan 18, maka angka tengah dari 16 dan 18 adalah 17. Angka yang berada di tengah antara 16 sama 18 adalah 17. Nah, yang terakhir adalah IPA. IPA ini lurusnya antara tengah-tengahnya angka 4 dan angka 6. Tengah-tengahnya angka 4 dan 6 adalah angka 5. Atau angka yang berada di tengah antara 4 dan 6 adalah 5. Maka kita jumlahkan seluruh jumlah anaknya dari bahasa Indonesia ditambah matematika 18. Yang bahasa Inggris tadi ditambah yang IPA. 17 tambah 5 adalah 22. Maka 18 tambah 22 adalah 40. Kan jawabannya adalah 40.